Hai sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat saja ya. Ya, karena kesehatan itu penting ya bagi kita semuanya dan kami tetap selalu mengingatkan jaga protokol kesehatan. Ya, dan jaga imun Anda, jaga kesehatan Anda. Ya, karena itu penting ya di masa pandemi seperti sekarang ini Betul. ya. Dan juga jangan lupa untuk terus stay tune di Bung Edi Official Channel ya kan. Yang akan Karena menemani hari-hari kalian dan pastinya nggak akan pernah kesepian. betul betul. Karena ada banyak bahan-bahan yang akan membantu Anda dalam menjalani kehidupan Anda, khususnya untuk Anda, keluarga dan juga pasangan Anda. Ya, jadi ada banyak hal ya yang akan kami berikan kepada Anda semuanya itu karena kasih kami kepada Anda ya. Bicara kasih, hari ini kita akan membahas bersama tentang kasih sejati. Apa itu kasih yang sejati? Kasih yang tak akan pernah berhenti dan kasih yang sesungguhnya. Iya. Sebagai pasangan, kita semuanya perlu untuk berusaha ya, karena memang ini usaha seumur hidup kita ya kan, untuk benar-benar memiliki dan mengusahakan kasih yang sejati ini. Ya. Sahabat semuanya, untuk dapat memiliki kasih yang sejati ini kita perlu lebih peka terhadap pasangan kita. Dan juga mencoba untuk melakukan yang terbaik ketika Anda merasakan kasih itu kepada pasangan Anda. Ya. Mengasah kepekaan itu gimana sih caranya? Mengasah kepekaan. Ya tentu saja kita kalau fokus sih sebetulnya kita akan peka ya terhadap perasaan-perasaan seperti itu yang mungkin nanti itu juga bisa mendukung Anda bagaimana untuk bertindak kasih Anda kepada pasangan Anda. Ya, jadi kalau kita bisa lebih peka, kita akan tahu ya dari istilahnya ekspresi wajah, apa yang dilakukan itu sebenarnya juga kelihatan kok ya. Apa yang pasangan kita inginkan, apa yang pasangan kita butuhkan, apa yang tidak dia sukai, ya seperti itu. Jadi ketika merasa nggak nyaman nih ya, atau mungkin kita pernah tahu nih pasangan kita nggak suka sesuatu saat itu gitu ya, itu kita nggak akan ulangi lagi. Ya. Ya, dan ya ciri-ciri seperti itu bisa indikasi-indikasi yang mungkin Anda saatnya untuk mulai melakukan tindakan kasih Anda kepada pasangan Anda. Iya, jadi kepekaan ini memang perlu diasah seumur kehidupan pernikahan kita ya. Ya, jadi ketika kita lebih peka itu biasanya kita menjadi lebih peduli kaitannya itu, kemudian lebih perhatian dan tentu saja selalu ada pada saat yang tepat. Ya. Karena memang pasangan seperti itu ya. Pasangan itu selalu yang utama di atas segalanya dalam kehidupan berumah tangga. Oke. Kemudian selain bersikap peka terhadap baik itu kebutuhan rohani, kebutuhan fisik maupun emosional masing-masing, sebagai pasangan kita harus berbagi sukacita maupun beban-beban kehidupan kita. Ya, karena dalam kehidupan yang akan dijalani oleh pasangan ataupun keluarga itu mesti ada ya nanti sukacita, duka cita yang mungkin akan Anda lewati, dan itu akan menjadi sebuah pembelajaran juga buat Anda bagaimana Anda untuk menjalani kehidupan bersama ya dalam kondisi apapun. Ya, jadi ketika kita sudah mengikat janji ya dalam perjanjian pernikahan ya, kita sudah bahas itu kan di Bung Edi Official sebelumnya. Ketika kita sudah mengikat janji dalam suatu perjanjian, kita akan bertekad untuk tidak berbuat apapun yang akan menyakiti dan bahkan bisa menghancurkan ikatan perjanjian itu sendiri. Jadi kita perlu menjaga ya agar ikatan itu benar-benar selalu utuh dan menyeluruh. Karena memang satu kesatuan ya. Ya. Nah, untuk bisa selalu utuh dan menyeluruh ini, kita perlu menciptakan yang namanya sehati, sepikiran,
Mhm. Pokoknya semuanya Satu tujuan. satu, ya kan, seperti itu ya. Dan untuk mewujudkan itu semuanya kita perlu memiliki kasih yang sejati. Ternyata kasih yang sejati itu maknanya dalam banget loh ya. Luas. Nggak mudah ya. Mhm. Karena ketika kita memiliki kasih yang sejati itu, kita memiliki kesabaran yang sangat panjang. Panjang sabar. Panjang sabar. Yang namanya sabar yang nggak ada batasnya seharusnya ya. Iya. Sabar ya terus gitu. Selama-lamanya. Ya, jadi ketika kita sudah menikah, ya ketika kita sudah menikah janji pernikahan, ya di situ sebenarnya kesabaran kita diuji ya. Ya. Harus lebih sabar, harus lebih mengerti seperti itu, dan itu sepanjang kehidupan pernikahan kita, nggak terbatas. Mhm. Ya. Dan akan ada banyak pembelajaran juga nanti di masa-masa Anda bagaimana Anda harus belajar. Pada intinya adalah tetap sabar terus apapun yang terjadi. Mm-mm. Ya, ini demi kebaikan ataupun kepentingan hubungan keluarga, hubungan pasangan Anda. Bicara tentang kesabaran, apa yang terjadi nih ya? Kalau pasangan kita berbuat salah, kemudian diulangi lagi, seperti itu gimana nih panjang sabarnya? Ya, tentu tetap terus ya. Yang namanya sabar terus. Ya, karena itu juga yang akan juga mungkin nanti suatu saat dia akan memahami mengenai sikap ataupun tindakan Anda ketika sesuatu atau pasangan Anda lakukan berulang-ulang, tapi dia akan melihat bagaimana kesabaran Anda terjalin ya dalam kehidupan Anda. Karena dia akan tahu juga bahwa itu adalah untuk kepentingan kebersamaan, kedamaian dalam rumah tangga. Iya, jadi panjang sabar itu benar-benar bagian yang paling penting dari kasih yang sejati, ya kan? Jadi jangan sampai kita bilang kesabaranku sudah berakhir, Ci. Gimana Kesabaran itu? kan ada batasnya. Iya, gimana itu kalau kalau ada bicara seperti itu? Ya namanya sabar ya nggak ada batasnya harusnya. Iya, Namanya juga sabar, iya. ya. Sabar. Ya, jadi ketika kita menikah, kita memang menyiapkan hati yang seluas samudra, ya kan? Nah, jadi pengampunan kita itu selalu ada untuk pasangan kita, ya. Terlepas dari dia pernah berbuat salah lagi, seperti itu ya kita harus berusaha untuk tetap bersabar. Iya, sabar itu kan memang di dalam kendali kita ya sebetulnya. Apakah sabar itu harus Anda hentikan? Ya, itu yang namanya Anda sendiri yang membatasi gitu ya. Tapi yang namanya sabar seharusnya kan selalu terus berjalan dengan baik, kesabaran Anda tetap berjalan ya, dan itu akan, saya yakin dan Anda akan memperoleh hikmat dari kesabaran yang Anda terus jalani, yang kesabaran Anda miliki sepanjangnya, seterusnya. Ya, dan biasanya memang ketika kita sabar ya, menghadapi apapun dalam kehidupan kita, pasangan kita juga akan mengerti. Nggak mungkin dia akan menyakiti, ya kan? Udah tahu nih sabar banget, nggak pernah marah, Nggak pernah melawan dan lain sebagainya gitu. Nggak mungkin gitu apa namanya akan tersakiti sebenarnya, ya kan? Yang penting Anda melakukan hal-hal yang baik ya. Sikap-sikap Anda dengan kemarin kita sudah belajar mengenai kelembutan ya, seperti itu. Ya. Ucapan-ucapan yang jangan membuat ucapan yang menjinggung juga perasaan orang lain dengan sakit hati, khususnya pasangan Anda. Ya, jadi ketika kita sabar gitu ya, dan itu terlihat nampak dari perilaku kita, dari perkataan kita seperti itu, dan itu biasanya juga nanti akan diimbangi oleh pasangan kita, ya kan? Ya, sebetulnya di dunia ini ada hitam dan putih itu tadi ya. Ada kebaikan dan ada ketidakbaikan. Saya percaya Anda semuanya adalah sudah dewasa dan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu tinggal pilihan Anda sebetulnya untuk menjalaninya ya. Dan memang kesabaran itu akan tercermin ya dalam sikap dan perilaku kita ya, dan itu terus diperjuangkan. Itu memang namanya perjuangan seumur kehidupan pernikahan kita. Jadi terus bersabar dan terus bersabar, ya kan?
dan apa ya, agar kita bisa lulus ujian kesabaran ini ya. Jadi jangan terlalu uh, buat aja semuanya santai, buat aja semuanya nggak ada masalah seperti itu ya. Karena memang masalah itu sebenarnya justru banyaknya itu datang dari diri kita sendiri kok. Betul. Mm-mm. Jadi ini memang pengendalian diri kita sih sebetulnya ya. Seandainya kita tidak sabar, itu mungkin akan menjadi kondisi yang mungkin lebih parah lagi ya ketika Anda tidak memulainya. Gitu ya. Ketika Anda memulainya dengan sabar, setiap hal masalah yang Anda hadapi itu akan membantu Anda juga ya untuk menjadi lebih baik kondisinya gitu ya. Iya, jadi ingat, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ya, Tidak ada rasa sakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada, selalu ada apa namanya, akhir dari semua penderitaan kita. Ya istilahnya seperti itu. Jadi semuanya tinggal menunggu waktu. Dan untuk menunggu waktu itu perlu tadi kesabaran, ya kan? Karena biasanya orang gagal di sini nih. Ya, ketika dia mulai tidak sabar. Padahal ketika dia sudah mulai menyerah gitu ya, istilahnya ada garis panjang nih ya kan, sabar itu harus panjang sekali. Ketika dia menyerah di satu titik, ternyata sebenarnya itu nanti akan selesai di titik berikutnya gitu. Tinggal selangkah lagi gitu. Nyesel kan kalau udah seperti itu ya kan? ya kalau menyerah ya udah jatuh gitu Iya, kan ya. ya. Makanya jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah untuk terus bersabar gitu ya. Karena waktu itu yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita tunggu gitu ya. Dan nggak perlu jadi beban. Ketika itu membebani kita, nah itu yang kadang-kadang membuat kita jatuh. Ya, karena ketika kita merasa terbebani, kita mungkin akan stres, depresi ya. Dan ketika kita merasakan hal-hal semacam itu, kita tidak bisa berpikir secara efektif. Kita mungkin tidak bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik bagaimana untuk menyelesaikan masalah Anda. Ya, Ya, jadi tetap sabar ya, itu yang penting ya, kuncinya. Ketika kita ingin berhasil dalam pernikahan kita, kunci yang utama adalah panjang sabar. Kemudian apalagi yang perlu kita perjuangkan? Bagian dari kasih yang sejati itu adalah ramah tamah. ya, tamah-tamah. Biasanya nih, kalau kita dulu pertama gitu ketemu gitu ya, ketika ketemu sama seseorang kemudian tertarik dan jatuh cinta, biasanya dari apanya dulu nih? Ya, dari pandangan pertama ya. Iya. Pandangan pertama. Nah, pandangan pertama atau kesan pertama yang kita dapatkan dari orang yang membuat kita jatuh cinta itu biasanya apa? Ya, tadi ramah-tamah, Iya, keramahannya mungkin ya, itu juga bisa dinilai. ya biasanya bukan hanya dari paras ya, bukan karena ganteng atau cantik gitu ya. Karena biasanya kalau jutek juga jadi agak ilfeel gitu ya kan? Toh? Ini identik dengan inner beauty itu tadi Iya, ya. jadi ramah tamah itu adalah nilai plus ya, nilai plus kita untuk dapat bergaul dengan baik kepada semua orang sebenarnya. Ketika kita ramah, ya menyapa mereka tanpa membeda-bedakan seperti itu. Senyum, Ya, ya, selalu senyum. senyum yang tulus ya kan, senyum yang tulus itu sebenarnya menambah bukan hanya nilai plus kita ya, tapi juga kecantikan dari dalamnya itu kelihatan. Dan mengubah suasana. Ya, jadi kalau kita ingin tampil lebih cantik, ingin tampil lebih ganteng, jadilah ramah, ya kan? Ya, dan saya pernah baca kalau juga, ini mungkin di luar konteks ya, ketika kita senyum itu juga akan susah bagi orang menyalahgunakan foto yang kita miliki. Ya. Oh gitu ya. Ya, betul. Kalau kita punya foto yang sedang senyum, itu tidak mudah disalahgunakan oleh orang jahat. Ya. Face kita. Oke, ya. Jadi memang berusaha untuk menjadi ramah tamah ya, karena memang itu enak di kita, enak dilihat juga sama orang lain ya kan? Iya, suasananya juga hangat gitu ya. Bisa bedain kan kalau misalnya pas saya jutek misalnya. Apalagi ketika saya
beda lagi kalau saya tersenyum gitu ya, seperti itu. Jadi mari kita menjadi lebih ramah tamah ya. Biasanya kalau kita berusaha untuk ramah tamah ya, berusaha untuk ramah, senyum, tertawa, bahagia, seperti itu, energi positifnya juga keluar ya kan. Ya, betul. Hmm. Energi positif. Juga mungkin ketika kita menyapa gitu ya. Ketika kita membalas orang lain yang sedang cemberut, tapi balas kita dengan senyuman, dia akan terbawa dengan senyuman juga dan membentuk atau menciptakan suasana yang lebih hangat gitu ya. Iya, iya. Daripada kita diam-diam cemberut-cemberut. Dan suasananya biasanya lebih cair ya, Ya, apalagi di lebih cair. suasana-suasana yang sepertinya apa namanya, kesannya formal gitu ya, tapi kalau kita bersikap lebih ramah itu nanti lebih 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 nyaman gitu ya Hmm. kita dalam dalam berkomunikasi ya. Nah, namanya ramah itu berarti kita juga bukan hanya lewat senyum, lewat tawa kita, tapi juga lewat perkataan kita ya kan. Ya, perkataan. Jadi ketika Anda, contohnya ketika pasangan Anda lagi cemberut nih, Anda senyum dan katakan I love you. Ya, jadi Ya, uh, ternyata ramah tamah ya, keramahan dalam bertutur kata, dalam bersikap itu bagian yang penting juga dalam kasih yang sejati. Ya, jadi perjuangkan ya di sepanjang kehidupan pernikahan kalian. Oke. Kemudian juga ternyata dalam kasih yang sejati itu jangan ada iri hati. Kenapa hmm. jangan ada iri hati? Ya, itu juga mungkin akan menghambat kemajuan kepribadian Anda ya. Dan juga menghambat hubungan Anda dengan pasangan Anda ketika kita memiliki iri hati ya. Dan itu memang sifat yang kurang baik sebetulnya ya. Jangan jangan sampai tertanam pada diri Anda, buang jauh-jauh ya, sehingga itu akan membantu Anda merasa lebih nyaman, meningkatkan hubungan Anda dengan pasangan Anda dengan lebih baik. Nah, sahabat semuanya, ada lagi nih ya sifat yang harus kita miliki yang merupakan bagian dari kasih yang sejati, yaitu tidak iri hati. Kenapa sih kita harus nggak boleh iri hati? Ya, ini iri hati itu akan menghambat nantinya kemajuan kepribadian Anda ya. Ya, karena ketika kita memiliki iri hati juga, itu juga akan apa namanya, membuat diri Anda, kondisi ataupun situasi pasangan Anda terganggu juga, ya, untuk menjadi lebih meningkat ke depannya. Gitu ya. Iya. Jadi ketika kita mulai ada bibit-bibit iri gitu ya, langsung buang jauh-jauh ya, karena itu Ya, membuat kita nggak nyaman, yang nggak nyaman. membuat kita nggak bahagia. Hmm. Apalagi membuat kita nggak damai kalau kita sudah mulai ada iri ya kan. Hmm. Uh-uh, Ya, ya, jadi jangan pernah berpikir rumput tetangga itu lebih hijau karena sebenarnya semua rumput juga hijau ya kan. betul, betul. Ya kan, jadi istilahnya kita nikmati semua yang kita miliki, kita syukuri Syukuri. apapun itu Hmm. ya, karena apa yang didapatkan orang lain itu tidak akan pernah mengurangi apa yang kita dapatkan. Jadi sudah dapat porsinya masing-masing. Ya, Jadi nggak boleh iri hati, dengki seperti itu nggak boleh ya, nggak usah. Itu sangat-sangat merusak. mengganggu kenyamanan Anda Iya. sebetulnya. Anda sudah tahu sebetulnya itu ketika punya sifat seperti itu ataupun tertanam iri seperti itu akan rasa tidak nyaman juga untuk diri Anda sendiri ya. Jadi buanglah. Ya, jadi kita mau bicara lebih jauh tentang iri hati ya. Kadang-kadang memang mungkin pernah terlintas nih ya, ada jealous gitu, ada keirian. Ah, suamiku enak kerja, aku sementara di rumah, misalnya seperti itu, ngurus rumah dari pagi sampai malam, dan pekerjaannya membosankan misalnya, ya harus nyuci, harus masak, harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Apa ingin juga kerja aja deh gitu ya daripada ngurusin di rumah gitu ya. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu sebenarnya sangat-sangat mengganggu, ya kan? Karena kalau kita sudah berpikir seperti itu, kita nggak lagi mementingkan kepentingan keluarga, tapi lebih ke kepentingan Pribadi. pribadi. Jadi itu yang namanya egois. Mm-mm. Ego kita jadi juga
berusaha untuk dihindari atau dibuang keegoisan seperti itu ya. Ya, memang ya mungkin mereka juga menganggap bahwa ini untuk kepentingan anak-anak ya. Mereka menganggap bahwa oh ini untuk kemajuan ekonomi kita gitu ya. Tapi kan ada yang lebih penting dari itu sebetulnya ya. Nanti kita akan belajar ya mengenai Ya, itu ya. kita akan Hubungannya belajar dengan keluarga lebih ya. banyak tentang hal itu ya. Jadi Mm-mm. uh, hari ini kita akan mengupas istilahnya garis besarnya gitu ya, tentang sifat-sifat apa yang perlu kita miliki untuk memiliki kasih sejati ini ya. Jadi tadi nggak boleh iri ya, karena memang kita sudah porsinya masing-masing. Suami Hmm, porsinya sebagai pemimpin keluarga mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Istri tugasnya adalah untuk mengurus rumah tangga agar semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Ya bukan hanya kebutuhan jasmani yang terpenuhi, tapi lebih daripada itu kebutuhan rohani, ya kan? Karena anak-anak itu paling nyaman kalau ibu ada di rumah, ya kan? iya, betul. Uh, ya, sahabat semuanya. Jadi untuk kasih yang sejati ini kan kita tahu ya bahwa sebenarnya ketika seorang ibu berada di rumah ya untuk mengurus semua kebutuhan rumah tangga, itu nantinya akan menciptakan kenyamanan dan kedamaian dalam rumah, ya Ya, kan? anak-anak juga ya eh, merasa nyaman kalau ada ibu di rumah. Iya, semuanya terurus, semuanya terawat, kasihnya selalu ada, bukan seorang ibu yang kecapean, ya kan? Kan capek ya itu biasanya kalau pulang kerja seperti itu. Jadi kalau suami kerja, istri kerja, dua orang yang kecapean bertemu di rumah, seringkali percekcokan bisa terjadi ya. Mhm. Jadi makanya kita nggak perlu iri ya seperti itu. Jadi lakukan tugas dan porsi kita masing-masing. Dan ya, Mm-mm. itulah yang namanya kerjasama dalam rumah tangga antara suami dan istri. Seharusnya memang seperti itu. Ya, kemudian juga kita nggak boleh iri nih, misalnya tetangga punya mobil baru ya, Hmm, atau bangun rumah, atau sesuatu yang baru yang kita nggak miliki. Nggak boleh iri hati ya nggak boleh. kan? Karena ketika kita iri hati, nantinya jadinya tadi nggak nyaman, nggak damai, kemudian kesannya nanti jadi memaksakan. Hmm, Ya, jadi ah, misalnya minta sama suaminya, yang aku beliin juga dong mobil baru tuh kayak yang itu tetangga gitu, kita seperti itu ya. Padahal sebenarnya ekonomi kita belum memungkinkan untuk itu. Terus akhirnya kredit, terus akhirnya memberatkan, terus akhirnya terlilit hutang dan lain sebagainya. Ya, jadi sahabat semuanya, sifat iri itu harus benar-benar kita buang jauh-jauh. jauh-jauh. Ya, itu akan mengganggu Anda nanti. Ya, karena itu akan menggerogoti ya dalam dalam rumah kita. Karena nanti kesannya nanti jadi maksain gitu ya, karena Hmm, karena kita iri gitu ya, ingin memiliki apa yang belum kita miliki atau yang tidak kita miliki, atau sebenarnya sudah kita miliki tapi karena pengen aja gitu. hanya hanya untuk memenuhi nafsu kita gitu ya. Gitu ya kan. Jadi kadang-kadang kan gitu ya, untuk mengejar gengsi gitu ya, Mm-mm. karena keirian hati kita mengejar gengsi, akhirnya nanti akan meruntuhkan ekonomi keluarga dan Ya, menghancurkan keluarga itu sendiri. masalah baru. Iya Ya, ya, jadi ya. kita akan belajar lebih banyak ya tentang hal itu nanti, tapi sekarang kita akan garis besarnya saja sifat-sifat yang memang perlu kita miliki dari kasih yang sejati itu sendiri. Kemudian sebenarnya ada juga nih satu sifat yang harus kita buang-buang jauh, ya, yaitu sombong. Ya. Ya, Jadi kalau kita, ini kaitannya biasanya kalau iri hati itu juga sombong kaitannya ya kan, karena kita iri karena kita merasa nggak mampu gitu ya, karena kita merasa sombong nih, merasa pengen di atas dari yang mereka. lain. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus kita buang jauh-jauh sifat sombong itu ya kan, karena kalau kita sombong, kita selalu ingin lebih dari orang lain, nggak ada puas-puasnya. Dan itu nggak akan ada ujungnya nanti. Apalagi kalau sama-sama sombong dengan tetangga kita ya. Rumah tingkat satu, terus kita tingkat satu lagi. Udah tingkat satu lagi, sudah sama tuh. Yang satunya lagi buat tingkat dua. Terus kita tingkat dua lagi sampai atas. Ya, jadi nggak ada habis-habisnya ya kan, Udah seperti itu. habis-habisnya. Jadi ketika kita mulai ada sifat sombong, membanggakan diri, ingin lebih dari orang lain, langsung buang jauh-jauh ya, karena itu sifat yang akan menghancurkan hidup kita. Ya, itu juga akan mengganggu stabilitas hubungan Anda.
apa namanya, sebagaimana Anda pasangan dan juga keluarga, dan juga sama tetangga-tetangga kita ataupun komunitas ataupun yang lainnya juga ya. Ya, jadi tetap kembangkan sifat rendah hati itu yang paling paling bagus ya kan, karena kesombongan itu akan menghancurkan kita ya. Karena justru rendah hati itu yang akan meninggikan Anda, nilai Anda ya di mata orang lain. Ya, jadi Ya. itu yang perlu selalu kita perjuangkan ya dalam kehidupan kita. Nah, kesombongan ini memang istilahnya kayak penyakit ya, penyakit yang ada dalam diri masing-masing dari kita. Sebenarnya bibitnya sudah ada. Iya, dan nanti itu takutnya juga menular ya ke keluarga Anda yang lainnya gitu ya. Ya, jadi ketika bibit-bibit kesombongan ini mulai ada, harus dicabut mulai dari akar-akarnya, ya kan? Ya kan? Karena namanya penyakit itu tadi ya benar menular gitu. Jadi kalau kita mulai sombong nih ya, ayo aku nggak mau kalah sama itu gitu ya. Nanti suaminya terpacu nih, anak-anaknya juga ikut ya kan, ikut-ikutan gitu kan ya. Penyakit sombong ini harus benar-benar kita buang. Lagian juga nggak ada orang yang nyaman berteman sama orang yang sombong. Iya, kan? betul. Apalagi kalau dengan suami istri ya di rumah yang istrinya sombong atau suaminya sombong, nggak nyaman juga itu nanti ya. Ya kan, jadi ketika ada bibit kesombongan ini benar-benar harus dibuang. Jadi jangan pernah ada kesombongan di antara kita. Ya. Karena nanti ujung-ujungnya adanya persaingan dalam keluarga, nggak nyaman banget atau ya Nggak kan. nyaman Ya kan. Udah nggak perlu sombong kok. Istilahnya tadi ya, inner beauty itu sebenarnya sudah terpancar. Kita mau pakai apa saja, kita mau makan di mana saja, kita mau seperti apa gitu, sebenarnya itu kalau dari dalamnya udah bagus ya terlihat bagus. Dan jikalau Anda memang ada yang lebih dari Anda, ya misalkan contohnya mengenai materi, terus Anda lebih kurang dari mereka, ya nggak usah minder ya, nggak usah malu gitu kan. Ya mereka juga akan tahu gitu kan kondisi Anda. Dan yang penting apapun yang Anda bisa lakukan yang terbaik di dalam kehidupan Anda bersama keluarga Anda, bersama pasangan Anda ya. Itu yang paling penting ya. Karena memang mensyukuri segala sesuatunya itu membuat kita lebih bahagia ya kan. Membuat kita lebih damai seperti itu, dan tentu lebih dikasih banyak orang ya kan. Dengan kerendahan hati yang kita miliki gitu ya. Dan kemudian hal lain yang merupakan bagian dari kasih yang sejati itu adalah tidak mencari untuk diri sendiri tuh. Jadi sifat egois itu benar-benar harus dibuang. Itu juga penyakit yang nantinya akan menggerogoti dan bahkan bisa menjadi penghancur keluarga itu sendiri. Ya, jadi memang kita sudah mencoba mulai belajar bahwa kita melakukan sesuatu untuk orang lain ya di sini ya. Karena memang itu ya akan punya nilai yang meninggikan Anda ketika Anda memang peduli sama yang lain. Ya, jadi jangan pernah berpikir untuk dirinya sendiri ya kan. Ketika kita mulai memikirkan diri kita sendiri, dunia kita itu tambah sempit gitu loh rasanya. Dan itu mengganggu kemajuan kita pribadi. Dan kita juga nggak akan pernah puas ya kan. Karena memang mikirnya ke diri sendiri gitu ya. Jadi makanya harus dibuang jauh-jauh, dan sekarang kita mulai untuk lebih baik lagi. Ya, untuk lebih memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, seperti itu lebih bagus ya kan. Apalagi ketika kita berkeluarga, ya kepentingan bersama dengan pasangan kita, kepentingan bersama keluarga kita, keluarga besar kita, seperti itu. Dan ketika Anda mementingkan diri sendiri, itu kan orang lain juga nggak nyaman dengan Anda gitu ya. Jadi buanglah jauh-jauh hal semacam itu, karena juga itu akan mengganggu hubungan Anda dengan orang lain, juga khususnya hubungan Anda dengan istri Anda juga. Iya, jadi benar-benar ya, dan kelihatan gitu ya kalau orang egois gitu ya, dan kita sendiri juga sebenarnya nggak nyaman ya kan, terasa kok sebenarnya ketika kita mulai egois gitu ya, dan itu harus terus
harus langsung dibuang gitu ya, digerus gitu ya. Ya, kemudian juga ada satu sifat lagi yang perlu kita hindari ya, ketika kita ingin benar-benar memiliki kasih yang sejati, yaitu tidak mudah tersinggung. Ini penting juga ya. Ya kan, baperan. Baperan. Ya, jadi jangan mudah tersinggung ya. Istilahnya namanya dalam berkeluarga, kadang-kadang bercanda sedikit atau apa itu kok dibawa baper ya, jadinya juga tersinggung ya kan. Kalau begitu terus nanti hidup Anda juga nggak nyaman, Nggak gitu, bahagia nggak ya. bahagia, nggak akan maju gitu kan. Ya, karena namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau kita mudah tersinggung nih, misalnya suami lupa hari ulang tahun istrinya, atau lupa hari pernikahannya, atau lupa apa gitu ya. Kalau kita mudah tersinggung kayak jadinya berantem terus ya kan? Betul. Ya kan? Ya, atau mungkin salah nih misalnya pesen. Apa namanya, kita mau ngerayain sesuatu nih ya, misalnya pesen makanan salah, ternyata itu makanan yang nggak kita suka, terus kita jadi uring-uringan, gimana tuh? Ya dimakan sendiri aja. Nah, jadi hindari ya sifat mudah tersinggung ini ya, itu juga penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan merusak dalam hubungan pasangan dan keluarga. Itu nggak akan maju nantinya ya. Kemudian juga sifat lain yang perlu kita buang adalah berpikiran jahat ya. Jadi kalau kasih yang sejati itu tidak berpikiran jahat. Ya, jadi pikiran-pikiran semacam itu Anda harus benar-benar jauh dari punya pikiran seperti itu ya. Karena itu yang akan mengganggu, mungkin juga Anda akan memiliki hubungan dengan hukum gitu ya. Terus kemudian juga hubungan Anda dengan orang lain juga tidak baik gitu ya. Atau bahkan juga dalam keluarga merasa tidak nyaman gitu ya, ketika kita memiliki pikiran-pikiran jahat seperti itu. Ya, itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, karena memang sebenarnya semuanya itu bermula dari apa yang kita pikirkan. Ya, kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi pikirkan hal-hal yang positif, pikirkan hal-hal yang baik ya, karena itu nanti akan tercermin biasanya dari perkataan dan perbuatan kita. Ya. Jadi ya itu buang jauh-jauh pikiran jahat. Itu buang, itu sampah pikiran Anda ya, pikiran yang jahat, dan pikiran-pikiran jelek yang lainnya itu adalah yang harus dibuang. Nah, itu tidak produktif buat diri Anda sendiri ya, tidak mendukung dalam upaya Anda ketika Anda berusaha untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau Anda ingin bahagia bersama keluarga, tolong kembangkan sifat-sifat baik yang tadi kita sudah pelajari sebagai bagian dari kasih yang sejati. Kemudian kasih yang sejati itu juga tidak bersukacita dalam kejahatan, tetapi bersukacita dalam kebenaran ya. Sebagai pribadi dan keluarga kita perlu kembangkan ini dan didik ya anak-anak kita untuk memiliki sifat ini. Jadi kami mempercayai pada Anda mengetahui yang tadi ya, antara yang benar dengan yang tidak benar ya. Jadi tetap jalan terus kehidupan Anda di jalan kebenaran itu tadi. Ya. Jangan sampai meninggalkan hal-hal jalan kebenaran itu tadi. Ya, jadi selalu bersukacita dalam kebenaran itu menolong kita untuk aman. Ya kan? Aman dong kalau kita hidup benar dimanapun ya kan? Ya. Patuh ya, mematuhi setiap aturan yang ada seperti itu ya kan, dan itu yang memang perlu terus kita kembangkan di sepanjang kehidupan kita ya. Jadi hal-hal yang jelek itu ketika hal-hal jelek datang ya langsung menolak, langsung tolak gitu ya. Jangan bersukacita dalam kejahatan Anda ya, karena itu juga akan membantu menurunkan nilai Anda dan sifat-sifat Anda yang kurang baik. Ya,
Ya, jadi ketika kita berusaha untuk memiliki kasih yang sejati ini itu akan terpancar ya lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita dan kita akan merasa bahagia dan kebahagiaan itu juga akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Ya. contohnya mungkin ketika misalkan, wah tadinya nih tetangga kita ini udah nyaingin kita, terus kemudian ada musibah nih, ore bersuka cita nih. Itu jangan sampai terjadi, ya. Iya, nggak boleh ya. Ya, Jadi kita harus selalu ini nih, itu nanti menyangkut yang sifat yang berikutnya, menanggung segala sesuatu. Kita harus menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan penuh kesabaran tadi ya kan. Dan kemudian saling menanggung beban. Jadi kalau ada apa saudara, tetangga atau siapapun itu yang terbebani ya tugas kita untuk membantu meringankannya. ya, kita suka dengan apa namanya kebiasaan atau budaya Indonesia ya, yaitu dengan gotong royong, ya, kerja bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan saling menanggung beban juga ya, sehingga Mm-mm. bebannya tidak ringan, tidak berat ketika satu orang menanggung beban, ya. Iya. Dan kita di situ juga bisa melakukan yang terbaik dan membantu meringankan beban orang lain juga ya Iya, dalam karena hal ini. Karena memang ketika kita benar-benar mengusahakan untuk memiliki kasih yang sejati ini, kita akan bisa membantu ya, meringankan beban mereka yang sakit, menolong mereka yang menderita, menolong mereka yang miskin, menolong mereka yang terbebani dengan beban emosional dan lain sebagainya. Nah, tugas kita nih kalau kita sudah memiliki kasih yang sejati ya untuk meluangkan waktu untuk menolong yang seperti ini. Itu akan membangun bagaimana mengurangi keegoisan Anda, Mm-mm. bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan baik dengan pasangan Anda dalam rumah Anda ya. Ketika Anda berdua melakukan tadi membantu orang lain, meringankan beban orang yang Anda bantu, itu suasananya seperti di surga ya sebetulnya. Dan kita nggak perlu menunggu kaya sebenarnya. Kadang-kadang banyak orang gitu ya, nanti kalau aku udah punya duit, nanti kalau aku udah berkecukupan, nanti kalau aku sudah ini dan itu gitu. Jadi untuk membantu orang lain nggak perlu menunggu sampai kita kaya. Hmm, Saya yakin Anda bisa melakukan yang terbaik. Tidak harus dengan materi ya, dengan waktu yang Anda miliki, dengan tenaga yang Anda miliki, itu akan bisa meringankan beban orang lain ya, ketika Anda berupaya melakukan itu. Ya, karena memang kita semuanya dapat ya untuk memberikan kebaikan ini kepada semua orang. Dan kebaikan itu mulai dari diri kita sendiri ya. Kita nggak perlu menunggu ya. Dan kita nggak perlu dimintain bantuan sebenarnya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita memang melihat orang ini membutuhkan bantuan kita, ya sebisa apa yang bisa kita lakukan untuk tolong dia seperti itu. Ya, dan ketika kita membantu itu sebenarnya kita jangan mengharapkan balasan. Ya, Ya, jadi ketika kita menolong seseorang, ketika nggak ada kata terima kasih sekalipun ya jangan tersinggung. Tadi kan kita udah belajar ya nggak boleh marah. siapapun itu, bahkan orang yang nggak kenal sama Anda pun ya, jangan berharap memperoleh balasan gitu ketika Mm-mm. kebaikan Anda dilakukan untuk menolong orang lain. Ya, jadi ketika menanggung beban ini ya sudah menjadi gaya hidup kita, itu luar biasa. Dimanapun kita sendiri nggak akan terbebani ketika kita memiliki banyak masalah dan lain sebagainya, dan kita bahkan justru bisa menolong menanggung beban orang lain. Ya kan? Ya, betul. Jadi ketika kita memang uh, ingin membantu itu nggak usah menunggu mereka minta tolong gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya. Dan tadi Ya, sudah Bung Edi sudah menjelaskan bahwa nggak perlu dengan materi juga kalau memang kita nggak punya gitu ya. Dengan hmm, tenaga kita, dengan senyum kita, dengan kasih kita, dengan kepedulian kita itu sudah lebih dari cukup juga ya bentuk bantuan yang membantu. bisa kita berikan Ya, ya. Kemudian asas yang penting yang seharusnya kita semuanya miliki ya dalam menanggung beban ini adalah ketika kita sudah memenuhi tanggung jawab keluarga kita, tugas kita adalah untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. ya, Ya, betul. mm-mm. Jadikan Anda juga menjadi jawaban atas doa-doa orang lain.
Iya. Ya, Jadi kasih yang sejati itu akan menolong kita untuk berbuat baik ya di sepanjang kehidupan kita di bumi. Karena setiap hari, setiap saat, dimanapun itu pasti ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. ya, betul. Ya, dan itu bagian dari menanggung beban itu sendiri. Kemudian sebenarnya ini juga bagian dari resep kebahagiaan yang dibutuhkan oleh setiap pribadi dan keluarga. Kalau kita suka menolong orang lain, itu sukacitanya luar biasa. Ya, kita lebih lebih bahagia ya sebetulnya ketika kita membantu orang lain dan orang lain terbantukan oleh apa yang kita ulurkan tangan kita kepada mereka. Seperti yang tadi kita bicarakan, nggak harus dengan materi, ya dengan waktu, tenaga, ataupun ucapan kita juga bahkan ya yang bisa memotivasi mereka untuk bisa bangkit dalam masalah yang mereka hadapi. Ya, jadi ketika kebaikan-kebaikan ini dimulai dari diri kita dan kita selalu sebarkan setiap saat, setiap ada kesempatan dimanapun kita berada, itu akan menjadi formula kebahagiaan. Resep bagi kepuasan, bagi kedamaian, dan juga memiliki rasa syukur yang akan mengilhami bukan hanya diri kita, tapi juga banyak orang di sekitar kita. Jadi akan tertular tadi ya. Hmm. Kebaikan yang kita selalu berikan itu akan menjadi aura yang positif bagi semua orang. Ya, dan inspirasi bagi orang lain juga ya untuk bertindak hal yang sama atau bahkan mungkin lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Iya. Jadi kesempatan kita untuk menanggung beban, kesempatan kita untuk memberikan pelayanan itu nggak ada batasnya. Ya, kapanpun, dimanapun, sebisa Anda lakukan saja. Ya. Jadi selalu ada hati yang digembirakan, selalu ada kata-kata ramah yang dapat kita ucapkan, selalu ada hadiah yang dapat kita berikan ya walaupun nggak usah mahal gitu ya, dan hadiahnya itu bisa apa hal-hal yang ada di sekitar kita seperti itu. Selalu ada tindakan yang dapat kita lakukan dan selalu ada jiwa yang dapat diselamatkan ketika kita memiliki sifat kasih yang sejati itu tadi, saling menanggung beban. Luar biasa. Ya, dan itu perlu kita kembangkan di sepanjang kehidupan kita ya, karena Mhm. memang kita semuanya sedang belajar ya. Sedang belajar. Sedang belajar, dan kalau pembelajaran ini akan selalu kita lakukan, itu akan menjadi gaya hidup kita Ya. ya. Karena memang kasih yang sejati itu tadi sudah kita bahas, itu selalu timbul dari hasrat hati kita. Jadi mari kita memiliki hasrat hati yang baik ya, karena memang kita akan menjadi seperti apa yang kita hasratkan ya. Kemudian juga kasih yang sejati itu percaya segala sesuatu. Nah, siapa sih yang nggak suka kalau dipercaya? Oh, siapa yang nggak suka kalau dipercaya? Itu modal ya. Bagaimana kita untuk bekerja sama dengan baik ya. Mengejar cita-cita juga kita ya. Ya, Seperti jadi itu. saling percaya itu sangat-sangat penting dalam hubungan kita sebagai pasangan, dalam hubungan kita sebagai keluarga, dan maupun dengan orang-orang lain. Ya. Jadi kita berusaha untuk percaya segala sesuatu, mempercayai seseorang. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk mempercayai seseorang, maka kita pun juga harus konsekuen agar kita bisa benar-benar dipercaya. Karena kepercayaan itu juga memang penting. Ketika kita sudah memiliki hubungan yang dipercayai, itu akan berlanjut dengan baik dan tujuan-tujuan Anda mungkin Anda juga akan bisa tercapai dan harapan-harapan Anda bisa tercapai. Gitu. Ya, jadi ketika kita bisa mempercaya orang lain dan ketika kita bisa dipercaya, kita akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Ya, untuk bisa dipercaya ini tentu saja kita harus memiliki sifat-sifat baik ya, karakter yang memang bisa diandalkan. Seperti ketika kita bisa mempercaya orang lain, kita pun juga bisa dipercaya. Itu penting ya untuk hubungan Anda dengan pasangan Anda juga. Ya, karena kalau orang dicurigai, Terus orang dicemburui, orang rasanya gimana sih? Nggak nyaman lah. Mm-mm. Jadi mungkin kadang juga kita timbul prasangka-prasangka yang nggak baik gitu ya. Mm-mm. Seperti itu.
Ya, jadi kita perlu untuk saling percaya gitu ya. Enak banget nih kalau bisa saling percaya, mau pergi kemana, mau apapun gitu kita nyaman ya kan. Iya, Bahagia gitu loh ya kan. Karena memang ketika kita bisa saling percaya itu nantinya kita bisa malah saling menjaga ya kan. bisa saling menjaga. Dan Heeh. semuanya bisa terbagi tugas atau Iya. terbagi bagian pekerjaannya gitu ya. Mm-mm. Ya, karena ketika kita bisa percaya segala sesuatu gitu ya, itu akan menolong kita untuk dapat lebih fokus sebenarnya untuk kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga kita. Fokus untuk hal-hal lain, untuk kemajuan kita ke depan sebagai keluarga, Hmm. ya kan? Kalau nggak bisa saling percaya, kan ujung-ujungnya rempong terus tiap hari ya kan? Mm-mm. Uh, Nggak nyaman hubungannya ya. Iya, bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal ke depan untuk masa depan kita dan lain sebagainya kalau kita nggak saling percaya. Percaya. Jadi ini dasar ya, Dasar, fondasi. dasar yang perlu dimiliki oleh setiap pasangan dan keluarga. Sifat lain yang perlu dimiliki dalam kasih yang sejati ya untuk menunjang kebahagiaan dalam keluarga itu adalah mengharap segala sesuatu. Tentu dari Anda semuanya memiliki pengharapan ya. Apakah itu individu pribadi Anda dan juga pasangan Anda berdua gitu ya. Ya, jadi dalam hidup itu memang kita perlu untuk memiliki harapan. Ya, kalau kita sudah memiliki harapan, biasanya kita Akan bersukacita, senang, bahagia. iya, dan akan berjuang untuk mencapai apa yang kita harapkannya enggak? Hmm. Ya, jadi enggak monoton hidupnya ya. Sesuatu itu harus ada peningkatan, ada pertumbuhan, ya kan? Ketika kita tumbuh, ketika kita meningkat, kita akan mencapai potensi yang seharusnya bisa kita capai. Ya, itulah sebabnya kenapa perlu ada harapan yang kita buat dan akan kita wujudkan dalam suatu hubungan pasangan ataupun dalam hubungan rumah tangga itu sendiri. Ya, ini juga apa namanya ya, berhubungan dengan goal-goal Anda ya, sebetulnya ya, harapan-harapan Anda. Anda bisa mendaftar apa sih harapan-harapan Anda dalam keluarga Anda? Apa sih harapan-harapan Anda mengenai uh, hubungan Anda dengan pasangan Anda dan apa harapan-harapan Anda dengan banyak harapan-harapan yang Anda miliki dalam keluarga Anda, dalam pasangan Anda dan Anda boleh menulis sehingga nanti Anda akan bisa mengontrol ini harapan ini sudah tercapai. Oke. Harapan ini sudah tercapai. Kita coba harapan yang lain kita gapai gitu ya. Iya, karena memang itu akan memacu kita ya, memacu kita untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Seperti itu. Jadi namanya hidup kan memang perlu itu ya kan, perlu maju terus ya Meningkat. dan mengalami peningkatan, pertumbuhan ya. Dan itu akan bisa kita dapatkan ketika kita memiliki harapan ya. Kalau nggak ada harapan ya stuck ya, situ aja ya kan. Seperti itu. Jadi berusahalah untuk memiliki harapan-harapan yang ingin dicapai sebagai pasangan dan sebagai keluarga. Kemudian sifat lain lagi, ini ada hubungannya dari sifat pertama yang kita bahas tadi ya, tadi tentang panjang sabar. Nah, sifat yang sekarang adalah sabar menanggung segala sesuatu. Wah, ini juga penting banget ini, menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi ini akan membantu Anda menjadi lebih dewasa ya, menanggung segala sesuatu. Apakah itu menanggung akibat dari tindakan apa yang sudah Anda lakukan? Apakah itu menanggung dari apa yang pasangan Anda lakukan? Apakah itu menanggung dari kondisi yang sedang Anda jalani, yang sedang Anda hadapi, baik itu mungkin tantangan, ya, cobaan yang Anda alami gitu. Ya, jadi sabar menanggung segala sesuatu ini akan membuat kita kuat melewati apapun masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Ya, dan itu mungkin akan seperti tantangan cobaan itu memang mesti ada bagaimana Anda bisa menjadi lebih sabar dan sifat-sifat yang tadi dibutuhkan yang kita sudah sampaikan ya itu harus Anda tanggung karena memang Anda yang menjalaninya dan Anda yang menanggungnya gitu ya
Dan semuanya itu tergantung kepada pilihan Anda. Ya. Iya, jadi memang ketika kita benar-benar memiliki kasih yang sejati ini ya, dengan sabar menanggung segala sesuatu, kita akan dapat melewati semuanya dengan nyaman. Ya, karena memang namanya orang hidup itu pasti harus menghadapi ujian dan percobaan. Ya. Dan kadang-kadang bahkan seringkali kita harus mengalami yang namanya penderitaan, seringkali memang harus mengalami adanya banyak tangisan, ya seperti itu, kesedihan dan lain sebagainya ya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memiliki sifat sabar menanggung segala sesuatu, ya kita bisa melewati semuanya dengan nyaman. Nyaman, ya. Ya kan? Ya, jadi penting bagi setiap dari kita sekali lagi untuk bisa lebih bersabar gitu ya dalam menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kasih yang sejati itu sebenarnya tidak pernah gagal. Jadi apapun yang dilakukan dengan kasih itu semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Ya, jadi ketika kita memiliki kasih yang sejati itu sendiri ya dalam kehidupan kita sebagai pasangan dan sebagai keluarga, semua harapan, semua goal, dan bahkan ketika segala sesuatunya tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan, kita tetap bisa melewati itu dengan baik dan tidak pernah gagal. Ya. Anda akan merasa nyaman sih sebetulnya. Oh, itu tidak ada masalah gitu ya. Ya, tetap bahagia, Tetap tetap bisa ketawa-ketawa, tetap bisa bercanda, tetap bisa melewati segala sesuatunya dengan baik, terlepas sebenarnya segala sesuatunya di luar sana itu nggak baik gitu loh ya. Tapi kita tetap merasa baik-baik saja gitu. Karena memang pengertian kita mungkin bisa lebih dewasa ya. Sudah memahami ataupun itu tadi kita sudah punya pola pikir yang dewasa, sudah punya sifat-sifat yang mendukung bagaimana ketika masalah itu terjadi dan apapun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita enjoy dan merasakan tidak merupakan sesuatu beban bagi kita. Iya, jadi sekali lagi kasih yang sejati itu memiliki sifat yang luar biasa adalah tidak pernah gagal. Kalau tidak pernah gagal berarti sukses terus dong. Ya, lancar. Iya, karena itu yang kita harapkan kan ya, sukses terus ya. Walaupun dalam artian sukses itu bukan hanya dipandang dari materi saja loh ya. Ketika kita bisa melewati semua masalah, ketika kita bisa melewati semua tantangan dengan baik, itu kan namanya sukses. Tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Ya, dan Anda pastinya akan merasa lebih lengket terus dengan pasangan ya, karena memang itu kunci dari kebahagiaan kehidupan rumah tangga ya. Kemudian juga kasih yang sejati itu adalah yang terbesar dari segalanya. Yang terbesar dari segalanya, kasih sejati. Nggak ada yang menggantikan. Nggak ada yang menggantikan. Itu kunci kehidupan Anda ya, agar hidup Anda merasa lebih nyaman, Anda merasa lebih baik, hubungan Anda dan istri Anda ataupun Anda dan suami Anda lebih baik, dan akan tumbuh terus ketika kita memiliki dan memegang teguh kasih yang sejati itu tadi. Iya, kemudian kasih yang sejati itu karena memang terbesar dari segalanya, itu bertahan untuk selamanya. Romantis banget. Ya, dibawa terus di sepanjang kehidupan Anda, bahkan setelah kematian Anda pun tetap terus berjalan. Dan itulah sifat Anda. Ya, jadi ketika kita memiliki kasih yang sejati dan itu kita kembangkan dalam kehidupan kita sebagai pasangan dan keluarga, itu akan bertahan selamanya. Ya, bukan hanya sampai kehidupan ini selesai, tapi di sepanjang kekekalan. Ya, dan itu yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sebagai pasangan dan sebagai keluarga. Ya, sahabat semuanya, terima kasih sudah selalu bergabung di Bung Edi Official Channel. Udah bahas banyak sekali ya ternyata sifat-sifat dari kasih yang sejati yang masih perlu kita terus belajar dan kembangkan di sepanjang kehidupan pernikahan kita. Ya, dan ingat seperti yang tadi saya katakan,
Ini bahas mengenai kasih sejati. Tadi ada berbagai macam yang sangat mendukung bagaimana untuk memperoleh kasih sejati itu. Ya, itu yang akan membantu Anda merasa hidup lebih nyaman. Semuanya berjalan dengan baik. Ya, tidak ada kurang, mungkin juga tidak ada lebih, tetapi akan meningkat. Ya, jadi ketika kita memiliki kasih yang sejati ini, kita akan benar-benar selalu berpegang teguh pada komitmen kita, pada perjanjian kita, sehingga itu selalu utuh, menyeluruh, dan kita akan bisa melewati tahun-tahun kita sebagai pasangan dengan kebahagiaan. Siapa yang tidak mau seperti itu ya? Iya, Dengan pasangan kita selalu bahagia. ya, dan kita tidak akan pernah dapat tergoyahkan, terlepas dari banyaknya tantangan kehidupan yang kita akan hadapi di sepanjang tahun-tahun pernikahan kita. Ya, Anda akan menjadi bahagia bersama keluarga Anda nantinya, gitu ya. Bersama keluarga besar, bersama lingkungan Anda, bersama komunitas Anda, ya. Lebih luas lagi ya. Ya, jadi selalu usahakan untuk memiliki kasih yang sejati ini. Ya, dan jangan pernah menyerah ya. Karena memang nggak mudah kan ya, sifat-sifat tadi luar biasa baik-baik banget kan. Betul. Ya, dan itu nggak mudah, dan ini perjuangan Perjuangan. sepanjang kehidupan kita, makanya jangan mudah menyerah, Hmm. ya kan? Terus, Anda yang mengendalikan. ya, Anda yang akan membawa kemana Anda, dan Anda yang memiliki kunci harus seperti apakah menjadi Anda adanya. ya. Dan kalau kita sudah bisa melakukan semuanya, kasih yang sejati itu tidak pernah gagal. Kasih yang sejati itu yang terbesar dari segalanya, dan yang paling penting, kasih yang sejati itu bertahan untuk selamanya. Jadi kan namanya tumbuh ya, mengalami pertumbuhan dan peningkatan itu kan proses ya kan, terus kan ini terus, nggak langsung bus gitu, nggak bisa ya kan, bertahap ya, Pelan-pelan. pelan-pelan, dan lakukan ini, nikmati proses ini, dan kita semuanya dapat benar-benar bisa mengusahakan untuk memiliki kasih yang sejati dan akan merasakan kebahagiaan itu sendiri ya. Sahabat semuanya, terima kasih sekali lagi ya, selalu stay tune di Bung Edi Official Channel, dan berharap semua informasi yang didapatkan ini benar-benar bisa berguna dalam kehidupan sahabat semuanya. Ya, khususnya untuk pasangan Anda saat ini, ya. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Jangan lupa like, Subscribe, komen. dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Terima kasih.